Pemprov Gorontalo gelar rapat Forkopimda diperluas. Bandara Jalaluddin siagakan posko gugus tugas cegah corona. Stok pangan aman, masyarakat diminta tidak panik. Pemprov Gorontalo gelar doa untuk keselamatan negeri. Gubernur canangkan gerakan Gorontalo bergerak cegah corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Humas. Senang sekali saya Ida Taib dapat hadir menemani Anda dalam program Lensa Humas Sepekan, edisi Senin tanggal 23 Maret 2020. Program ini khusus kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat Forkopimda diperluas. Hasil rapat tersebut terkait pencegahan wabah virus corona. Hasil rapat yang terdiri dari 9 poin dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, di Aula Rudis Gubernur Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui rapat diperluas bersama Forkopimda dan unsur lainnya mengeluarkan 9 poin rekomendasi terkait pencegahan wabah virus corona. 9 poin tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Di dalam rapat Forkopimda tadi diputuskan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa menghadapi penyebaran virus corona, pemerintah Provinsi Gorontalo mengharapkan agar masyarakat tetap tenang dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang sejuk serta disiplin mematuhi langkah-langkah yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua, disimpulkan tadi bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus corona sebagai tindak lanjut amanat Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona, termasuk mempedomani seluruh surat edaran dari kementerian maupun lembaga terkait. Yang ketiga, disimpulkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten kota membentuk posko terpadu untuk melakukan pemeriksaan secara ketat pada pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo, baik lewat darat termasuk pemeriksaan miras dan narkoba dengan SOP yang standar. Yang keempat, bergerak bersama-sama secara serentak dengan menyepakati slogan Gorontalo bergerak untuk gelorakan hidup sehat dan bersih. Yang kelima, disepakati tadi bahwa pintu masuk pelabuhan, khususnya pelabuhannya, dibuat gate satu arah untuk memudahkan pemeriksaan penumpang yang baru sampai maupun yang akan berangkat. Ini hal untuk memudahkan. Yang keenam, melakukan pemantauan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru tiba dari negara dan dari luar daerah. Yang ketujuh, disepakati pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyiapkan kesiapan logistik dan fasilitas kesehatan terutama APD sesuai kewenangan di daerah masing-masing. Yang ke-8, pemerintah provinsi dan kabupaten kota meyakinkan dan menjamin akan ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo. Yang 9, terakhir kesepakatan yang diambil bahwa aparat penegak hukum menindak tegas jika ditemukan ada oknum yang dengan sengaja menimbun bahan pangan.
Itu kira-kira teman-teman para media yang disimpulkan dalam rapat Forkopimda terbatas tadi. Semoga hal ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua agar masyarakat Gorontalo tetap tenang. Gorontalo! 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 NKRI! Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo menyiagakan posko gugus tugas untuk mencegah penularan corona di Gorontalo. Posko dan kesiapan di Bandara Jalaluddin ditinjau oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Untuk mencegah penyebaran virus corona di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya pencegahan terus dilakukan. Seperti yang terlihat di Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Di tempat itu disediakan posko gugus tugas penularan corona. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meninjau posko dan kesiapan di tempat tersebut. Posko bersama yang menjadi tindak lanjut hasil rapat Forkopimda itu akan diisi oleh instansi lintas sektor. Di antaranya pihak Bandara Jalaluddin, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea Cukai, dan TNI Polri. Ia berharap dinas terkait segera menyiapkan standar operasional prosedur terkait penanganan corona di pintu masuk bandara, pelabuhan, dan darat. Upaya memperketat akses masuk ke Gorontalo ini diharapkan bisa membuat warga menjadi tenang. Gubernur Rusli mengimbau warganya untuk tidak panik dan beraktivitas seperti biasanya. Sementara baru dadakan-dadakan, tempat pengetesan suhu udara sudah ada, dan tempat cuci tangan sudah ada. Biasanya ke bandara, begitu mau keluar juga harus diperiksa semua, baik yang keluar maupun masuk. Terpenting saat ini bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menghindari bepergian keluar daerah. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim memastikan stok pangan di Gorontalo tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Hal itu dipastikan setelah Pemprov Gorontalo bersama Forkopimda melakukan peninjauan ke beberapa lokasi penjualan dan sejumlah gudang distributor di Kota Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau sejumlah lokasi pelayanan publik, gudang distributor bahan pangan, pasar sentral, serta pusat perbelanjaan di Kota Gorontalo. Hal ini dalam menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Dari hasil pantauan, COVID-19 belum berdampak secara signifikan pada roda perekonomian di Provinsi Gorontalo. Pada dasarnya kalau saya lihat dari hasil perjalanan dari Dolok, kemudian ke pasar tradisional, produsen dan juga beberapa distributor itu sepertinya tidak punya dampak. Sehingga itu saya harapkan kepada masyarakat untuk tenang dan kita siap untuk melawan corona dan juga siap menghadapi bulan puasa. Stok beras di gudang Bulog Subdivisi Regional Gorontalo sebanyak 1.800 ton dengan ketahanan stok selama 1 tahun. Selain beras, di gudang Bulog juga tersedia minyak goreng dan tepung. Demikian pula halnya stok untuk bahan pangan lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, terigu, susu, dan mentega yang tersedia dalam jumlah yang cukup di 2 gudang distributor yang ditinjau oleh tim Pemprov Gorontalo. Pantauan di Pasar Sentral Kota Gorontalo, komoditi pangan juga dipastikan stoknya tersedia dengan harga yang stabil. Harga cabai rawit berada pada kisaran antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Minyak kelapa Rp16.000 per kilogram dan bawang merah Rp40.000 per kilogram. Harga bahan pangan maupun stok yang ada di Provinsi Gorontalo ini, baik beras, minyak goreng, gula dan sebagainya itu tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kecuali gula yang agak naik sedikit antara 18.000 sampai 19.000. Guna mengantisipasi pembelian bahan pangan dalam jumlah yang besar, Pusat Perbelanjaan Hypermart menerapkan pembatasan jumlah pembelian terhadap 4 komoditi, yaitu minyak goreng, gula pasir, beras, dan mie instan. Kami ikutin arahan dari Markas Besar Kepolisian kan. Jadi ada beberapa produk yang membatasi seperti minyak, gula, beras, dan juga
Sementara itu dari hasil pantauan di pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan Gorontalo, setiap penumpang yang akan berangkat maupun tiba dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Di depan pintu masuk dan sejumlah titik disediakan fasilitas tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun. Hal itu nampak pula di City Mall Gorontalo yang hanya memberlakukan satu pintu untuk akses masuk dan keluar bagi pengunjung. Sebelum memasuki mall, setiap pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan gel antiseptik dan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan termometer inframerah. Aman Gorontalo. Aman. Lawan corona. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar doa bersama untuk keselamatan negeri. Doa bersama digelar di tengah maraknya wabah virus corona yang melanda Indonesia. Doa diawali dengan salawat nariyah yang bermakna menghindarkan diri dari penyakit dan bahaya. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar doa bersama untuk keselamatan negeri. Doa bersama digelar di tengah maraknya wabah virus corona yang melanda Indonesia belakangan ini. Doa bersama dipimpin oleh Imam Besar Kota Gorontalo atau Qodi Kiai Haji Rashid Kamaru. Doa diawali dengan sholawat nariyah yang bermakna menghindarkan diri dari penyakit dan bahaya. Seluruh jamaah tampak khusyuk dalam doa bersama yang dilaksanakan di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat diwawancarai oleh awak media mengungkapkan doa bersama adalah agenda rutin Pemprov Gorontalo. Namun pada kesempatan ini doa dikhususkan untuk keselamatan negeri, khususnya Provinsi Gorontalo. Kepada masyarakat, Rusli berharap agar dapat menyikapi polemik ini dengan bijak. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak termakan berita hoaks yang beredar di media sosial. Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Sekda Prof Darda Daraba dan sejumlah pimpinan OPD, puluhan anak-anak panti asuhan juga turut dihadirkan. Sebanyak 30 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Aisyah Kabupaten Gorontalo ikut serta dalam doa bersama tersebut. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo mencanangkan aksi Gorontalo Bergerak Cegah Corona. Gerakan ini ditandai dengan dilaksanakannya aksi bersih-bersih rumah, tempat ibadah dan lingkungan sekitar, menggulung karpet, serta menyemprotkan desinfektan. Liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ida Taib mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan Lensa Humas Sepekan setiap hari Senin jam 8 pagi di akun Facebook dan juga YouTube Humas Gorontalo Prof. Jangan lupa untuk terus komen, like, dan subscribe. Saya Ida Taib mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo mencanangkan aksi Gorontalo Bergerak Cegah Corona. Gerakan ini ditandai dengan dilaksanakannya aksi bersih-bersih rumah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar, menggulung karpet, serta menyemprotkan desinfektan. Gubernur kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik. Hadapi corona dengan pola hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan dan rajin membersihkan lingkungan. Serentak seluruh Provinsi Gorontalo ikut oleh para bupati wali kota, kecamatan dan desa serta partisipasi masyarakat. Yang kedua, kita menyatakan ke masyarakat juga bahwa tidak usah panik, tidak usah takut dan corona, tetapi dengan pola hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan dan juga lingkungan. Aksi penyemprotan desinfektan dilakukan oleh anggota PMI Gorontalo dengan jumlah 580 orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Aksi ini juga ditandai dengan dibunyikannya suara sirene dan klakson mobil atau motor di sepanjang jalan kota Gorontalo yang dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Gorontalo bergerak!